Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, kajian sesi 2, masih dengan tema yang sama, yaitu perjalanan singkat, Pak. Perjalanan singkat. Maka pada sesi yang pertama tadi kita sampaikan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi menitipkan pesan kepada sahabat. Siapa ya, Pak? Yang bisa jawab? Warga setempat dulu. Siapa, Ustaz? Ibnu Umar. Ibnu Umar. Tafadhal. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi berpesan kepada sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu agar beliau hidup di dunia ini bagaikan orang asing, yang hakikatnya nasihat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, karena kita semua di dunia ini pada hakikatnya adalah perantau atau orang asing, Pak. Pada dasarnya tidak ada di antara kita yang asli kampung sini, atau istilahnya orang Jakarta bilang akamsi, asli kampung sini. Tapi tempat tinggal kita adalah hanya sebatas tempat domisili sementara, Pak. Saya berdomisili di Jakarta, bapak-bapak berdomisili di Sukabumi, ada yang di Tangerang, ada yang di Bogor, macam-macam. Itu domisili dan tempat sementara yang harus ditinggalkan dan kembali kepada tempat yang sesungguhnya, yaitu di negeri akhirat. Maka pesan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita benar-benar menjadi orang asing di sini, mencari tahu perkara yang dapat menyelamatkan kita atau yang dapat membuat kita berbahagia pulang ke kampung halaman kita, yaitu ke negeri akhirat. Maka kita harus sungguh-sungguh, kalau bahasa pepatah orang, harus mati-matian, fight, benar-benar fight untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan di negeri akhirat. Kemudian pesan Nabi yang kedua kepada sahabat Ibnu Umar, yaitu agar Ibnu Umar menjadi manusia seperti orang yang menyeberang jalan, seperti penyeberang jalan. Orang nyeberang jalan itu gimana, Pak? Pak Budi gimana, Pak Budi? Kalau nyeberang jalan nyelonong aja atau lihat kanan kiri, Pak? Lihat kanan kiri ya, Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa sampai tempat yang dituju. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dalam sebuah hadis yang menjelaskan
tentang banyaknya rambu-rambu di dunia ini. Banyaknya rambu-rambu di dunia ini untuk orang Islam. Pada hakikatnya rambu-rambu itu dibuat untuk keselamatan kita, Pak, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh ini. Rambu-rambu lalu lintas. Merah berhenti ya. Kuning hati-hati. Apa tambah kencang? Siap-siap. Bukan siap-siapnya yang sono merah, sini merah, sudah siap-siap jalan. Oke, kita bicara benernya. Hijau itu jalan, kuning itu hati-hati. Belum, sebenarnya udah boleh jalan belum kuning, Om Jun? Belum. Kuning sudah boleh atau belum? Siap-siap. Di depan Om Jun siap-siap, gitu kan. Kalau di depan lampu merah, oh hebat. Baik, teman-teman semua dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, rambu-rambu itu dibuat untuk maslahat siapa? Untuk maslahat siapa, Londi? Seluruh pengguna jalan. Sahih? Seluruh pengguna jalan mengambil maslahatnya. Di antaranya untuk terhindar apa, Mat Koyo? Mat Koyo, untuk terhindar apa? Ayo, udah datang jauh-jauh, capek tenaganya, nggak belajar sayang. Untuk terhindar apa? Terhindar terjadinya kecelakaan. Ya, benar Pak Budi? Bagaimana, apa jadinya? Apa yang terjadi? Coba saat terjadinya lampu lalu lintas itu mati, apa yang terjadi kira-kira Om Cancan? Semrawut ya, semrawut tuh ya. Saat lampu itu mati, subhanallah, sangat membantu rambu-rambu lalu lintas itu. Maka ditetapkan itu untuk maslahat seluruh pengguna jalan. Kurang lebihnya syariat Islam itu ditetapkan untuk maslahat kita, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan. Tidak ada satupun ketetapan syariat yang tidak bermanfaat. Semuanya ada manfaatnya, semuanya ada faidahnya, semuanya ada kebaikannya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagaikan penjara untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana sih orang hidup di penjara itu seperti apa? Apakah bisa hidup bebas, sesuka dirinya, semau-maunya, atau diatur oleh penjaga tahanan sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan di satu sel? Atau dia bisa hidup semau dia kapan mau makan Indomie, dia kapan mau tidur pakai AC, dia kapan mau begini, bisa nggak? Nggak bisa. Orang di penjara dia hidup sesuai dengan aturan sel, betul Pak? Berarti pernah di penjara dong. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Maka jamaah yang saya muliakan, kita hidup di dunia ini bagaikan orang yang dipenjara. Bagaikan orang yang dipenjara. Karena banyak peraturan Pak dari Allah, banyak peraturan. Banyak peraturan atau banyak perbuatan-perbuatan yang kita dilarang untuk melakukannya. Bukan untuk kemaslahatan Allah, tapi untuk maslahat kita. Ditetapkan oleh Allah dilarangnya perbuatan zina.
untuk maslahat manusia, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ditetapkan oleh syariat berupa pernikahan. Syariat pernikahan. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang berikutnya dari Nabi kita yang kedua kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi di dunia seperti apa tadi, Pak? Orang yang nyebrang. Orang yang nyebrang jalan. Orang yang nyebrang jalan itu harus hati-hati, benar-benar konsentrasi. Bagaimana caranya dia nyebrang tidak celaka. Kadang-kadang orang yang nyebrang buat celaka yang berkendara, betul atau tidak? Ini kaidah hadis Nabi, la doror wala diror. Tidak boleh mencelakakan diri kita sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Itu pesan dari Nabi kita dalam berbagai macam hal. Makanya nyebrang jalan diatur dengan adanya apa? Marka. Kalau orang ketabrak di marka jalan, yang salah siapa? Pengendaranya atau yang ketabraknya? Gimana Om secara hukum? Mengendara ya? Maka orang yang mengendarakan motor, mobil harus tahu rambu-rambunya. Harus tahu rambu-rambu. Maka kita hidup di dunia ini harus tahu ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu apa-apa yang ditetapkan oleh Allah boleh dan tidak boleh dilakukan, agar kita tidak banyak kena penalti atau hukuman besok saat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya saat seorang pengendara motor masuk jalur tertib hukum lewat jalur busway, tidak pakai helm, enggak pakai SIM, lampunya mati, hukumannya berapa tuh? Ada hukumnya semua tuh. Pertama, enggak pakai helm. Kedua, masuk jalur busway. Ketiga, enggak bawa SIM, enggak punya SIM. STNK mati, masih mending, bodong. STNK mati sama bodong, hukumnya lebih besar mana, Om? Oh, bodong. Subhanallah. Ini setiap hukumnya beda-beda semua nih. Ya, hukumannya beda-beda dan semua ada konsekuensinya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup di dunia ini harus berhati-hati. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berbuat, karena semuanya ada pertanggungjawabannya besok di hari kiamat. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Kita ngomong apa, kita bicara apa, kita berbuat apa, semuanya akan ada hisabnya nanti. Kita akan ada hisabnya. Saya punya teman, Pak. Teman saya ini kakak kelas dulu. Itu kalau dihina, dicaci, dimaki, dia tidak pernah membalas hinaan, cacian. Dia mau dikatain apa juga diem aja, biasa aja, cuek, nggak diperduliin. Tetap hidupnya konsentrasi belajar, nggak peduli tuh dengan orang yang caci maki, yang bully dia, nggak peduli. Saya tanya, suatu hari saya tanya, kok bisa sih punya prinsip hidup kayak begini? Apa motivasinya? Kenapa nggak dilakukan apalah sesuatu? Dia bilang apa? Nanti aja di hari kiamat. Subhanallah. Nanti aja di hari kiamat. Ngeri, Pak. Di pengadilan Allah. Sangat mengerikan. Jangan pernah kita berpikir saat kita menzolimi orang lain dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, atau dengan perbuatan kita, orang itu tidak bertindak. Jangan pernah kita berpikir
kita beres urusannya. Belum tentu, Pak. Bisa jadi dia akan mau atau dia minta diselesaikan oleh Allah nanti di hari kiamat. Subhanallah. Makanya indahkanlah apa yang dipesankan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, agar kita senantiasa berhati-hati di dalam hidup ini. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita di dunia ini sangat singkat, Pak. Sangat singkat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kembali kepada sahabat Ibnu Umar, "Idza asbahta," kata Nabi kepada sahabat Ibnu Umar, "jika engkau berada di pagi hari." Jika engkau ada di pagi hari. Kata Nabi kita SAW, "Fala tantadhiru masaan." Jangan tunggu waktu sore. Jadi kita kalau masuk waktu pagi, Pak, kita udah tahu nih mau ngapain. Kita udah tahu, misalnya pagi ini kegiatannya apa? Baca Quran, hafalan hadits, baca kitab para ulama, sedekah, ziarah orang tua atau apa. Kita harus tahu, udah tahu. Dan jangan terlalu optimis tuh sore hidup. Subhanallah. Itu pesan Nabi. Tidak menunda amal. Nabi mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiru." Jika engkau ada di pagi hari, itu sudah punya list apa yang akan dia kerjakan. Listnya ada. Ada yang tahu kapan mati? Tidak ada yang tahu. Kita semua nggak ada yang tahu. Dan itu adalah salah satu motivasi kita untuk beramal secepat mungkin. Untuk beramal secepat mungkin. Karena kita semua nggak ada yang tahu kapan kematian itu datang. Maka karena kita tidak tahu, maka seketika itu juga ada kesempatan beramal soleh kita lakukan. Kesempatan ada amal soleh, jangan bilang nanti aja deh, tuaan dikit, nanti aja deh kalau sudah begini, nanti aja kalau sudah, enggak. Amal itu, kesempatan itu belum tentu bisa datang kembali. Dan amal itu tidak ada yang nungguin kita. Amal itu tidak ada yang nungguin kita. Amal itu akan terus berlalu. Kita kerjain atau tidak kerjain. Contoh, Pak. Contoh. Misalnya, tadi ada pengajian sore. Kemudian kita tahu bahwa sore ada pengajian. Kemudian kita bilang, atau hati kita misalnya berbicara, "Oh, saya ikut kajiannya yang maghrib aja deh, yang sore enggak," gitu misalnya. "Saya sore ntar dulu deh, bentar-bentaran dulu datangnya ke masjid." Kajian itu akan terus berjalan, ada atau tidak ada kita. Kajian itu, amal itu nggak nungguin kita, Pak. Amal itu nggak nungguin kita. Kitanya yang harus gerak cepat. Waktu itu nggak nungguin kita. Bahkan kata Syekh bin Baz rahimahullah, waktu itu lebih mahal dari dunia dan sisinya. Karena dunia dan sisinya ketika dia hilang bisa dicari, akan tapi waktu ketika dia lewat dia tidak balik lagi. Subhanallah. Maka ketika kita tidak menghadiri majelis ilmu, waktu itu berlalu, tiba waktu maghrib, kemudian setan bilang lagi dalam hati kita, "Oh, kita ngajinya besok aja subuh." Dan kajian maghrib itu akan terus berjalan, ada atau tidak adanya kita. Tetap jalan. Oke, selesai pengajian, ada sholat isya. Adzan isya. Begitu adzan isya, kita terfitnah, tergoda, dibisikin oleh syaitan, "Nanti aja sholatnya entar." Isya itu nggak tungguin kita. Isya itu tetap ditegakkan. Terus berjalan. Ketemu qiyamul lail. Besok aja deh qiyamul lail. Qiyamul lail malam ini akan terus berjalan, sholat atau tidak sholat kita. Jangan pernah berpikir amal itu butuh sama kita. Amal itu nggak butuh kita. Kita yang butuh amal. Kita yang butuh. Itu pesan Nabi.
Ketika ada peluang, ketika ada kesempatan untuk melakukan sebuah amal, jangan pernah ditunda. Jangan pernah ditunda. Yang repot nunda amal itu apa, Pak? Apa konsekuensi nunda amal? Konsekuensi nunda amal yang paling berbahaya, dihilangkan semangat beramal. Itu rugi. Rugi. Itu konsekuensi terberat orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan untuk beramal. Mau contoh, Pak? Contohnya sangat banyak. Apa misalnya? Puasa Senin Kamis, banyak, Pak, contohnya. Sebagai contoh Senin Kamis, Allah sudah kasih kesempatan ketemu hari Senin, bangun sebelum subuh, ketemu Indomie, ada telur, atau ada apa saja di rumah yang bisa dimakan untuk sahur. Allah kasih kesempatan tuh. Ketika kesempatan itu disia-siakan, kalau bisa jadi besok Kamis udah Allah cabut kesempatan itu, mau bangun subuh, sahur, gak bisa. Itu repot. Itu sangat repot. Itu sangat berbahaya. Jangan dipikir menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan itu tidak ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya ada. Semua kesempatan Allah yang Allah berikan, jika disia-siakan, maka resikonya Allah angkat nikmat itu. Allah angkat nikmatnya. Misalnya kita didorong dalam hati kita, bisikan kebaikan, ayo baca Quran, ambil Quran. Tapi kalau kita tidak lawan untuk membaca Quran, kita sia-siakan, besoknya, lusanya, nggak ada semangat lagi untuk baca Quran. Hilang. Bisa jadi telah Allah angkat nikmat itu. Bisa jadi telah Allah cabut nikmat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata para ulama, musibah terbesar manusia itu saat Allah cabut kemudahan beramal soleh. Kemudahan beramal soleh. Itu nikmat, itu musibah terbesar. Saat orang dicabut kenikmatan untuk beramal soleh. Subhanallah. Iya. Kok rasanya nggak kayak dulu? Dulu gampang sholat 5 waktu, dulu gampang ikut kajian, dulu gampang puasa Senin Kamis. Kok sekarang nggak bisa? Ingat, dulu pernah sia-siakan kesempatan yang Allah kasih. Allah kasih kesempatan disia-siakan. Maka itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah telah berikan. Sangat mengerikan. Makanya Nabi pesannya apa, Pak, tadi? Kepada Ibnu Umar, kalau ada di pagi hari, jangan tunggu, jangan kepedean bisa sampai masuk waktu sore. Siapa yang tahu? Bisa jadi sebelum waktu sore, bendera kuning sudah dikibarkan atas nama kita. Ustadz, jangan nakut-nakutin. Saya nggak nakut-nakutin. Memang itu faktanya yang Nabi katakan. Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Akthiru, perbanyaklah mengingat kematian. Itu yang Nabi bilang. Benar? Banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu yang bernama kematian. Itu harus paling banyak diingatin tuh. Fungsinya apa sih ingat mati? Fungsinya akan semakin maksimal dalam beramal. Oh, saya mati besok nih kalau kira-kira, oh ya Allah, sendirian masuk alam kubur, alam barzah, nggak ada teman reading, nggak ada teman tidur, nggak ada teman ini dan itu, nggak ada saudara, nggak ada kakak, nggak ada bapak, nggak ada ibu, sendirian nih di alam yang kita nggak tahu di alam mana itu. Terus kita bawa apa nih gitu? Kita bawa apa? Ya itu dia, Pak. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, pasti kita akan berusaha maksimal. Oh, saya harus maksimal. Pagi, jadi sudah tercatat. Pagi amal saya adalah zikir, sholat duha. Misalnya setelah sholat duha, saya mau bersedekah 5.000 atau dan seterusnya. Ketemu waktu sore, kata Nabi kita SAW, fala tantadiru sabah. Kalau sudah masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Artinya apa, Pak? Hari-hari isi dengan amal soleh. Karena kita nggak tahu kapan usia kita selesai. Kita nggak akan ada yang pernah tahu
Kalau kita semua tahu kapan usia kita selesai, pasti kita akan semangat beramal di akhir usia kita. Benar Pak? Tapi kita sayangnya Allah merahasiakan itu. Dan kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak mengetahuinya, maka kita tertuntut harus memaksakan diri beramal. Karena waktu ini singkat. Karena waktu ini singkat dan waktu ini tidak akan balik lagi. Waktu ini singkat dan tidak akan balik lagi. Makanya paksakan kesempatan yang Allah berikan buat kita. Skedulkan amal. Saya sebagai hamba Allah, hari ini sudah bisa apa? Besok saya jawab apa saat Allah tanya, kenapa antum gak bisa baca Quran? Kenapa antum gak bisa sholat? Kenapa antum gak bisa puasa? Kenapa antum gak bisa zakat? Kita jawab apa besok di hadapan Allah? Kita akan ditanya. Kenapa ditanya? Karena kita tercipta di sini untuk apa? Untuk ibadah. Betul ya? Kita tercipta untuk ibadah. Kita ditanya oleh Allah, kita akan jawab apa? Ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena kita tertuntut untuk mengerti agama ini dan menjalankan agama ini. Jadi walhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua kesempatan untuk melakukan aktivitas kegiatan keagamaan berupa belajar ilmu agama. Semoga ini salah satu bekal kita, Pak. Semoga ini salah satu yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Maka dischedulkan terus. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah? Bergaulah dengan orang yang istiqomah. Yang istiqomah belajar, yang istiqomah puasa Senin Kamis, yang istiqomah bersodakoh. Kalau mau istiqomah beramal, setelah taufik dari Allah, maka bergaul juga dengan orang yang istiqomah. Coba aja, biar antum biasa puasa Senin Kamis, bergaul dengan orang yang nggak biasa puasa Senin Kamis, antum akan kena syubhat. Bro, sekali-sekali buka. Benar nggak? Sekali-sekali buka, nggak apa-apa, sunnah ini. Kayaknya ucapannya bagus ya. Bagus nggak Yudo? Keren ya. Resikonya apa Yud? Antum ikut buka tanpa ada udzur syar'i, hari Senin, Kamisnya bisa lagi nggak puasa? Belum tentu, beratnya kayak apa. Gitu. Caranya kalau mau istiqomah setelah taufik dari Allah, maka bergaulah dengan orang yang istiqomah. Yang mau berusaha untuk istiqomah. Saya harus cari teman yang puasa Senin Kamis. Saya harus cari teman yang belajar ilmu agama. Saya harus cari teman yang rajin bersedekah. Saya harus cari teman yang berbuat baik dan seterusnya. Maka kita akan terpengaruh untuk melakukan kebaikan. Kita akan terpengaruh melakukan kebaikan. Pasti itu Pak, pasti tidak mungkin tidak. Pasti tidak mungkin tidak. Bergaul dengan orang yang tidak baik, kita pun akan terpengaruh menjadi tidak baik. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan Nabi kepada sahabat Ibnu Umar. Tayyib, ada yang bisa menyebutkan berapa pesan Nabi kepada sahabat Ibnu Umar? Yang bisa silakan angkat tangan. Silakan. Silakan. Gimana Pak? Masya Allah. Yang pertama, hidup di dunia bagaikan orang asing. Orang asing itu tidak banyak tahu ya Pak ya. Tahu tentang kehidupan akhirat. Ngertilah bagaimana pulang kampung. Yang kedua, bagaikan penyeberang di jalan yang hidup penuh kehati-hatian, hati-hati ketika bicara. Jadi ungkapan mulut-mulut gue itu salah. Salah nggak? Mulut-mulut gue, terserah gue mau ngomong apa. Lu inget ya bro ya, kanan kiri lu ada siapa? Raqib, Atid. Jangan sembarangan lu ngomong. Ya betul Pak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi
raqibun atidun. Tidaklah ada satu ucapan yang keluar dari lisan seseorang kecuali raqib atid itu siap catat. Dan besok kita akan membaca apa yang kita ucapkan. Kita akan baca apa yang keluar dari lisan kita. Jelas semua? Gitu. Kemudian yang ketiga apa, Pak? Jika masuk pagi hari, jangan tunggu waktu. Ya, kalau udah dikasih kesempatan oleh Allah di pagi hari, maka manfaatkan beramal. Kemudian yang keempat, jika masuk sore hari, jangan tunggu waktu pagi hari. Ada 4 pesan. Intinya adalah bersegera dalam beramal. Punya catatan, punya schedule. Hari ini saya sebagai hamba Allah, statusnya hamba Allah. Saya sudah bisa apa sebagai hamba Allah? Saya punya keistimewaan apa sebagai hamba Allah? Begitu Pak Budi. Saya punya keistimewaan apa nih sebagai hamba Allah nih? Besok ditanya sama Allah. Kita besok ditanya sama Allah, kira-kira kita mau jawab apa gitu. Sementara kita tahu Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ini ya, boleh dapat hadiah. Baik. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak. Sebelum saya melanjutkan kajian kita, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sudah masuk Isya ya? Sal. Udah Isya, Pak? Sudah masuk Isya ya? Taib. Jadi buat teman-teman MBI, ini adalah kajian pertama kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian besok hari. Kemudian untuk bapak-bapak, mungkin ini kajian kita yang terakhir hari ini. Insya Allah kemudian hari mungkin akan kita jadwalkan kembali untuk melakukan pengajian seperti ini ya Pak. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali di lain waktu. Saya rasa cukup dari saya. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih pada bapak-bapak semua yang telah memberikan yang terbaik buat kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang setimpal atau memberikan ganjaran yang berlipatlah ganda terhadap apa yang telah bapak-bapak berikan buat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Berarti kita langsung jalan ya? Hah? Kita langsung jalan. Kita pamit Pak ya. Kita pamit bapak-bapak semua. Kita udah sholat jamaah, kita langsung jalan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.